Iman menurut bahasa berarti membenarkan secara mutlak, baik membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad atau membenarkan selainnya. Sedangkan menurut istilah syara, pengertian iman adalah membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu semua perkara yang diketahui secara darurat atau pasti dari agama. Maksud membenarkan di sini adalah omongan hati yang mengarah kepada kemantapan. Baik kemantapan itu dihasilkan dari dalil yang disebut dengan makrifat atau mengetahui, atau dihasilkan dari tanpa dalil yang disebut taklid atau mengikuti. Maksud omongan hati adalah sekiranya hatimu berkata, aku meridhoi semua perkara agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini coba dulu tingkatan itu mana? Ada nih tingkatan iman. Ya lanjut. Tingkatan keimanan. Hurrah. Tingkatan keimanan ada 5. Yaitu pertama taklid, iman taklid. Yaitu mantap dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini dihukumi sah keimanannya, tapi berdosa karena ia meninggalkan mencari dalil apabila ia mampu untuk menemukannya. Yang kedua, iman ilmi, yaitu mengetahui akidah-akidah beserta dalil-dalilnya. Tingkatan keimanan ini disebut ilmu yakin. Masing-masing orang yang memiliki keimanan tingkat 1 dan 2 termasuk orang yang terhalang jauh dari zat Allah Ta'ala. Yang ketiga, iman qiyan, yaitu mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Oleh karena itu, Allah tidak hilang dari hati seketika mata pun, karena rasa takut kepadanya selalu ada di hati. Sehingga seolah-olah orang yang memiliki tingkatan keimanan ini melihatnya di maqam muraqabah atau derajat pengawasan hati. Tingkat keimanan ini disebut dengan ainul yakin. Yang keempat, iman hak, yaitu melihat Allah dengan hati. Tingkatan keimanan ini adalah pengertian dari perkataan ulama. Orang yang ma'rifat Allah dapat melihatnya dalam segala sesuatu. Tingkat keimanan ini berada di maqam musyahadah dan disebut dengan haqqul yakin. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini adalah orang yang terhalang jauh dari selain Allah. Yang kelima, iman hakikat, yaitu sirna bersama Allah dan mabuk karena cinta kepadanya. Oleh karena itu, orang yang memiliki tingkatan keimanan ini hanya melihat Allah seperti orang yang tenggelam di dalam lautan dan tidak melihat adanya tepi pantai sama sekali. Tingkatan iman. Tingkatan keimanan yang wajib dicapai seseorang adalah tingkatan nomor 1 dan 2. Sedangkan tingkatan keimanan nomor 3, 4, dan 5 merupakan tingkatan keimanan yang dikhususkan oleh Allah untuk para hambanya yang Dia kehendaki. Ini ya definisi iman yang kemarin saya sampaikan. Kita tahu semua karena kemarin aplikasinya ada error ya. Ini dalam kitab Fasifatus saja masalah rukun iman ya. Bibayani jami'i ma wajaba bihi al-iyanu wal burhanul dalati ala haqiqatil iman. Pasal ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang wajib diimani dan dalil-dalil yang menunjukkan hakikat keimanan. Rukun iman itu yang kita ketahui ada berapa? 6 ya. Rukun iman itu ada 6. Nah ini adalah idhofatu alaqatu yaftahul qiyam ya. Mengidofkan lafaz arkan rukun pada lafaz ya.
iman. Jadi menghidupkan lafaz arkan dengan lafaz iman. Arkanul iman. Mudah pilih. Alamat makna yang dihubungkan pada muta'alliq, maka berhubungan dengan yang dihubungkan. Jadi maksudnya begini, kenapa ada muta'allaq atau idhofah? Ini nggak bisa dipisah. Ada contoh gambarnya begini dah. Ada seorang ibu memiliki suami namanya Ahmad. Kira-kira dipanggilnya siapa? Bu udah kenceng sana lagi. Bu Ahmad. Belum. Padahal si ibu itu namanya bukan Ahmad. Mana ada perempuan namanya Ahmad gitu. Ada Ahmad. Ya. Si ibu memiliki suami namanya Ahmad. Padahal ya, nama dia bukan Ahmad. Tapi dipanggilnya apa? Ini namanya tidak bisa terpisah. Allah Ta'ala. Ya. Yang presiden bapaknya, ibunya dipanggil Bu Presiden. Yang jadi RT bapaknya, suaminya, ibunya dipanggil yang berangkat haji. Bapaknya, ibunya. Ya, ibunya dipanggil. Nah, ini. Mu'alaqah. Maksudnya di sini idhofah ini adalah kaitan gak bisa terpisahkan antara rukun dengan iman. Berarti ketika kita mengakui iman, gak boleh sekalipun meninggalkan rukunnya. Ketika kita mengakui beriman, tapi nggak boleh juga meninggalkan yang namanya rukun. Nah, rukunnya ini kan ada 6. Ya. Tetapi di sini juga mu'allaq. Berhubungan maksudnya adalah semua perkara yang wajib diimani dan dalil-dalilnya yang menunjukkan hakikat keimanan anak itu sendiri. Karena iman yang berarti membenarkan dengan hati memiliki hubungan makna yang makna iman tersebut berpedoman pada makna semua perkara dan dalilnya. Jadi iman ini kan masalah yang mudah diucapkan dan sulit kali untuk diyakini. Betul nggak? Banyak sampai Allah sendiri berfirman seperti itu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian manusia itu ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir padahal tidak beriman. Kenapa? Hanya lisan saja mengatakan beriman, hakikat hatinya tidak mengatakan iman. Jadi keyakinan itu adanya di hati. Ini gak bisa terpisahkan antara lisan dan hati. Jangan terpisahkan kalau kita meyakini akan keimanan itu sendiri. Banyak sekali, kamu percaya gak sih? Percaya, tapi hatinya ragu, gak bisa dikatakan percaya. Kamu ridho? Ridho. Mulutnya mengatakan ridho, tapi hatinya gerutu. Ridho nggak berarti. Maka antara ucapan dengan hati inilah harus ada kaitannya atau mu'allaq, menggantungkan. Ya. Ini yang dikategorikan idhofah. Mudah pilih yang tidak bisa terpisahkan keduanya. Kalau dipisahkan berarti lipat. Ini rukun iman kita nggak boleh tinggalkan ketika kita meyakini akan namanya iman itu sendiri. Nah, maka di sini digambarkan bahwasanya iman itu secara lugat amal imanu lughatan mutalaqat tasdiqu sawa'un kana bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman menurut bahasa berarti membenarkan secara mutlak, baik membenarkan berita yang dibawa oleh baginda Rasul
atau membenarkan selainnya. Sedangkan menurut istilah syara, pengertian iman itu artinya membenarkan semua yang dibawa oleh baginda Rasul. Ini secara syariat. Ada bedanya nggak? Antara lughat dengan syariat ada bedanya nggak? Kenapa mu'allaq gitu? Nggak ada beda. So, yang pertama kita perhatikan. Bal imanu lughatun mutlaqan tasdiqus sawa'un kana bima ja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghairi. Ya. Dia itu menurut bahasa iman itu membenarkan secara mutlak, baik membenarkan berita yang dibawa baginda Rasul atau selainnya. Bicara lughat. Sedangkan iman secara syariat, ya secara syara, pengertian iman membenarkan semua yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semua perkara yang diketahui secara zahir atau pasti datangnya dari iman. Makanya ini sempat menjadi permasalahan filsafat. Jadi terjadinya suatu filsafat. Mana yang duluan? Budaya dulu apa agama dulu? Agama dulu atau budaya dulu? Nah ini. Nanti akan ketahuan nih. Ya, akan kelihatan nantinya. Kalau kita mengimani benar-benar di sini ada kaitannya ini, nanti mungkin masuk pada sosok filsafat pemikiran kita ini. Seolah-olah beranggapan bahwasanya ya jangan dibawa kait-kaitan dong masalah budaya dengan agama saja, budaya saja. Nah ini berarti belum nyampe. Karena ibarat kata budaya lahir dari agama adalah budaya adalah, benar nggak? Nah, sekarang mana yang duluan? Nabi Adam duluan apa perilakunya yang duluan yang lahir? Budaya kan perilaku. Kalau tidak mungkin ada perilaku tanpa adanya ada. Betul? Nggak mungkin adanya budaya tanpa adanya agama. Wah itu mah budaya orang Jawa dulu, budaya orang Hindu. Nah sekarang Hindu itu agama bukan? Ngambil kutipannya dari mana? Taurat dan Jabur, betul. Berarti itu dari wahyu Allah bukan? Kalau kita tidak membenarkan adanya itu berarti kita tidak beriman. Paham? Ah itu mitos. Oh, orang tua dulu katanya. Nah, orang tua dulu lebih paham karena apa? Belajar daripada adanya kenyataan budaya. Budaya itu dari mana tadi? Budaya lahir dari agama. Jangan dibilang itu mah bawaan budaya saja. Tidak. So, akhirnya turun lagi firman Allah ya toh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang meyakini dengan apa yang Allah turunkan kepadamu Muhammad dan orang-orang sebelum kamu, ya ini kitab Taurat, Jabur, Injil. Nah sekarang saya tanya, kalau ada yang ngikutin budaya salah apa benar? Yang ngikutin budaya benar apa salah? Kalau salah, salahnya di mana? Sedangkan budaya lahir dari agama. Nah, ini kan menjadi permasalahan cuma gara-gara bahasa jadi simpang siur. Ya, filsafat di sini akan bermain. Otak kita memang harus cerdas, makanya syarat itu ya kita harus memiliki kecerdasan dalam berpikir. Agar kita ini jangan sampai salah dalam pemahaman. Ini keyakinan ya. Masalahnya keyakinan. Nah di sini dikategorikan bahwasanya secara darurat atau pasti dari agama, apapun itu adanya dari agama.
agama. Maksudnya membenarkan di sini adalah omongan hati yang mengarah kepada kemantapan. Baik kemantapan itu dihasilkan dari dalil yang disebutkan dengan ma'rifat atau dihasilkan dari tanpa dalil yang disebut dengan taklid. Kalau taklid kan tanpa dalil. Nah, itu dibenarkan nggak? Kata nenek saya, ada dalilnya nggak? Ada dalil kata nenek. Tapi dalil kitabnya ada nggak? Tapi benar nggak? Sah nggak? Paham nih? Paham ya? Kata nenek saya jangan makan di depan itu. Ada nggak dalilnya? Nah makanya adat itu hukum, hukum itu adat. Timbullah dalam usul fiqh dikategorikan al-adatul muhakamat. Adat juga bisa menjadi hukum. Paham ya? Ini jangan sampai kita bilang itu mau mitos. Ada nggak ada dalil? Loh, ini jelas. Baik itu ada dalilnya, ya. Maksudnya omongan hati ada sekiranya hatimu, ya di sini. Maksud membenarkan di sini adalah omongan hati yang mengarah pada kemantapan, baik kemantapan yang dihasilkan dari dalil yang disebut dengan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu dia tahu, dia membenarkan sesuatu karena punya dalil. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Loh, dalilnya apa? Laisa kamitsli syai'un wa huwa sami'un basir. Maksudnya kemaripan. Karena punya dalil. Tapi ada orang yang mengatakan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Lu so tahu lu kata siapa? Kata Bapak Bulan. Nah, sah nggak? Sah. Namanya taklid, ngikut kata orang. Gitu loh. Jadi sah-sah saja iman. Jadi bila walaupun itu tidak berdalil ataupun ada dalil, selagi itu adalah sebuah keyakinan yang perlu di dalam kemantapan tanpa menyalahi koridor syariat, tanpa menyalahi koridor hukum, maka dibenarkan dalam agama. Paham ya? Jadi kalau seumpama menyalahi hukum, daging babi enak, yakin nggak? Kata siapa? Kata yang udah pernah makan. Nah ini kadang-kadang mohon maaf, pedagang itu suka racun. Dia ngomong dia sendiri belum merasain. Mau kagak suka jengkol, dia bilang jengkol enak loh. Kamu udah makan? Belum, saya nggak curian. Nah kenapa bilang enak? Berarti dia nggak punya dalil, nggak punya dalil itu. Kenapa? Dia sendiri belum merasakan dan belum mengalami. Yang namanya mengamali iman itu sendiri, dia benar-benar mengikuti perkataan bapaknya, walaupun tanpa dalil dia tetap teguh dalam pegangan pedoman orang tua. Iman namanya, mantap. Lalu ibarat kata dia bilang jengkol enak, enggak doyan jengkol, tapi dia jualan jengkol, dia bilang ini jengkol paling terenak loh. Kira-kira bisa dipercaya nggak itu? Paham ya? Nah di sini nanti masalahnya keimanan ini. Maka iman itu memiliki. Nah maksud omongan hati adalah sekiranya hatimu berkata aku ridho semua perkara agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridho. Nah ridho di sini berarti udah nggak boleh ada khilafah. Nggak boleh ada perbedaan. Namanya ridho. Udah ridho masih ada perbedaan berarti nggak ridho. Ridhonya cuma di mulut. Kamu ikhlas sampai di rumah nyesel. Berarti ikhlas enggak? Saya ridho kok, saya ridho. Begitu udah ridho, begitu di rumah mau ngeluh. Saya coba tadi kali ambil, tadi coba gua kasih dia. Nah ini berarti ridhonya itu enggak ikhlas. Nah ini kaitannya kayak nanti kepada hal-hal yang pernah saya sampaikan. Untuk menggapai nilai-nilai sabar, doa mustajabah, bisa mencapai kepada kemampuan Allah. Ini nanti nyangkut semua nih di dalam kasus keimanan ini. Bagaimana mungkin kita akan dapatkan pengampunan dari Allah sedangkan kita sendiri belum memaafkan orang? Kaitannya nyambung ada? Nyambung gak lagi?
Nah, mungkin kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah kalau kita sendiri belum memaafkan kesalahan orang lain. Ini ada kaitan itu semua. Ini yang dikategorikan masalah di itu sendiri. Baik, tingkatan iman itu udah jelas kita ketahui ada berapa? 5 ya. Yang pertama imanul taklid. Maka ini dalam sedikit dipisahkan ya. Kenapa? Biar kita jelas. Iman taklid itu adalah imannya mantap dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini dihukumi sah imannya tapi berdosa. Dosanya kenapa? Karena dia masih bisa untuk menemukan dalilnya. Jadi dosanya bukan karena imannya, dosanya karena dia nggak mau berusaha mencari dalil, nggak mau belajar. Alasannya apa sih orang tua dulu kok pakai tumpeng segala? Udah kata mama kita gitu dulu gitu aja udah. Dia nggak nyari dalilnya. Alasannya apa tumpeng? Alasannya apa gapura? Alasannya apa? Cuman dia ya udah orang tua gitu. Ini berarti padahal dia punya kesempatan untuk mencari itu. Maka imannya tetap sah tapi tetap punya dosa. Dosanya apa? Nggak mau cari tahu. Nggak mau cari tahu alasan tersebut dalam dalil-dalilnya. Orang Jawa biasanya kalau mengadakan selamatan selalu ada yang namanya kue apem, betul? Ada nggak kue iwal? Itu nggak mungkin hilang tuh. Apem sama iwal. Cari tahu apa alasannya. Ternyata alasannya bener itu simbol doa dengan media. Doa kemarin saya sampaikan terbagi menjadi berapa? 3. Doa dengan mengangkat tangan, doa dengan perilaku, doa dengan media. Orang dulu doa pakai media, nggak bisa ngomong wali-wali daya. Wali-wali daya nggak bisa, udahlah bikin aja kue iwal. Simbolnya iwal madea untuk mendoakan orang tua, 2 orang tua wali daya. Orang dulu susah ngomong gitu, bilang aja iwal. Asal kita tahu. Terus apem itu artinya apa? Meminta maaf kepada orang tua, meminta maaf kepada Allah agar mendapatkan pengampunan. Orang dulu nggak bisa ngomong ampun. Simbolkan saja dengan kue apem. Padahal itu maksudnya adalah ampun, permohonan ampun. Segitu aja repot. Bid'ah dari mana? Doa dengan media dibolehkan. Paham ya? Cari alasannya. Pasti ketemu. Ya. Yang kedua adalah imanul ilmi, yaitu mengetahui akidah serta dalil-dalilnya. Tingkat keimanan tersebut dinamakan ilmu yakin. Dia yakin karena ada dalilnya. Dia yakin karena ada ilmunya. Maka makomnya ilmu yakin. Perdalam lagi dengan cara muraqabah terus pendekatan diri pada Allah. Muraqabah, mujahadah, muhasabah, mujadalah, istighosah. Terus dia dekat kepada Allah karena sudah yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan iman yang ketiga. Anugerah ya. Iman yang ketiga itu imanul yang anugerah. Tidak semua orang dapat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Namanya ainul yakin. Dia yakin karena melihat. Aku gak yakin. Kenapa lu gak yakin? Belum lihat. Begitu udah lihat yakin gak? Yakin karena melihat. Dia yakin akan Allah, dia yakin sama malaikat, dia yakin sama Rasul, dia yakin sama kita. Kenapa? Lihat buktinya. Ainul yakin. Ini sulit didapat kecuali Allah menghendakinya. Iman yang ketiga. Untuk bisa mendapatkannya dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah muraqabah. Pendekatan diri pada Allah. Taqarruban ilallah. Allah. Jadi, cara taqarruban ilallah itu dengan cara apa? Mujahadah, muhasabah,
dengan istighosa, muzadalah. Muzadalah itu kayak gini nih, belajar ya. Dengan cara kita rajin belajar, muzadalah, munaqasah dan lain sebagainya dengan pendekatan diri kepada Allah, Allah hendaki ia mendapatkan ainul yakin. Yang orang nggak lihat dia bisa lihat, itu namanya ainul yakin. Yang orang nggak tahu dia tahu, itu ainul yakin ya. Atau yang dikategorikan basirah. Dia bisa melihat perkara orang yang nggak lihat, dia bisa mendengar perkara orang yang nggak mendengar. Ini karena kehendak Allah. Yang keempat adalah imanul haq, yaitu melihat Allah dengan hati. Nah, ini langsung ini udah nggak bisa apapun. Orang kalau udah cinta, mohon maaf ya kasarannya ya, melihat rumahnya aja yang dilihat siapa? Lihat pakaian lagi dijemur yang dilihat siapa? Nah ini hakikatnya. Melihat tinggi yang dilihat bukan dindingnya yang menciptakan dinding. Melihat alam bukan alam yang dia lihat, tapi yang menciptakan alam. Selalu ingat Allah. Yang dilihat Allah, dilihat Allah, dilihat Allah. Apapun yang dilihat di muka bumi ini tidak beralasan, karena adanya sesuatu sebab adanya Allah. Adanya Allah, adanya sesuatu. Apabila tidak ada Allah, tidak mungkin adanya sesuatu. Adanya yang ada sebab adanya yang mengadakan. Nah, yang kelima adalah imanul haqiqati, yakni sirna bersama Allah. Orang lagi bulan madu nggak boleh diganggu. Dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Ketika dia sudah terjadi seperti itu, akhirnya diterima cintanya oleh Allah, berbulan madu dengan Allah, hanya dirinya dengan Allah. Panaul billah, yang lain kagak ada. Imanul haqiqati masuk kepada wali-wali Allah. Nah ini ya Pak ya. Oleh karena itu Allah seperti orang yang tenggelam keimanannya di dalam lautan dan tidak melihat adanya tepi di pantai sama sekali. Udah gak lihat apa-apa. Yang ada Allah dan Allah saja. Ya ini ya. Nah tingkatan iman yang 1-2 ini adalah tingkatan yang wajib kita pelajari. Tingkatan keimanan yang wajib kita capai adalah imanul taklid dan imanul ilmu. Sedangkan iman 3, 4, dan 5 merupakan tingkatan-tingkatan keimanan yang dikhususkan oleh Allah untuk para hambanya yang Allah kehendaki. Ketika Allah sudah kehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita nggak boleh iri dan nggak boleh kita ibarat kata bermaksain harus makom kasar kok maksain tajrid, makom tajrid kok maksain kasar, nggak bisa. Karena makom tajrid wal kasar itu adalah kuasa Allah, kehendak Allah. Ketika Allah sudah meletakkan seseorang itu di makom tajrid, jangan coba-coba keluar dari tajrid, berusaha. Paham maksud saya ini? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki dia menjadi orang ainul yakin, jangan coba-coba pura-pura nggak tahu. Nggak bisa menghindar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus benar-benar kita rela akan kehendak Allah. Nih ya. Jadi kita ini berusaha terus. Siapa yang pengen mendapatkan makom ainul yakin? Yakin karena udah lihat. Ya caranya ya muraqabah, pendekatan diri. Akhirnya keluarlah tarekat, keluarlah tasawuf agar bisa mencapai tingkatan muraqabah. Makomnya adalah apa? Ainul yakin. Pendekatan diri terus pada Allah. Dengan tarekat dekat terus pada Allah, akhirnya dikasih anugerah oleh Allah ainul yakin. Tapi nggak semua. 10 orang yang ikut rekor, ketika Allah menghendaki 10-10-nya jadi. Ketika Allah berkehendak cuma 1 yang jadi 1. Sudah. Itu kuasa Allah.
Allah. Baik, 2142. Ada yang ditanyakan sampai di sini kami persilakan. Ya, roti batu imam, derajat-derajat imam ya. Oleh karena itu sedikit kita berikan tambahan ya, mohon maaf memang ini kadang-kadang ini rada-rada gampang-gampang sulit gampang. Gampang-gampang sulit gampang. Ini terus berputar. Dunia ini berputar. Ada kala yang kelihatannya gampang padahal sulit. Ada yang kelihatannya sulit kagak tahunya gampang. Dan semua itu tidaklah menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan cuma satu, apa? Qalbu, hati kita. Ketika hati ini sudah mengatakan sulit, maka sulit selamanya. Ketika hati ini mengatakan mudah, maka mudah segalanya. Kalau hati ini lagi senang, sakit itu tak terasa. Betul. Ketika hati ini lagi susah, senang pun nggak terasa. Paham nih maksud saya? Orang kalau lagi hatinya kurang sehat, ya, hatinya lagi kurang benar, otomatis untuk senang aja susah. Tetapi kalau hatinya lagi bahagia, sakit aja nggak kerasa. Contoh, kita lagi senang banget nih nonton, lagi senang banget nonton bola, digigit nyamuk aja nggak kerasa. Betul nggak? Padahal yang namanya digigit nyamuk itu gatel, tapi nggak kerasa. Betul. Tapi kalau hati lagi jenuh, jangankan digigit samut, digigit nyamuk, ya ibarat kata kesenggol aja kesel banget bawahnya. Lewat mulu. Ya. Jadi suasana hidup ini bagaimana hati? Ini udah pasti kenyataan dalam hidup kita. Ketika hati kita sedang berbahagia, hati kita lagi senang, itu yang tahu lah. So kalau nggak percaya, yang namanya melahirkan itu kan sakit ya. Sakit gak sih? Saya tanya, saya belum pernah ngerasain, makanya saya nanya, sakit gak sih? Melahirkan sakit ya. Tapi begitu melihat bayinya seneng gak? Gara-gara senang melihat bayinya, sakitnya kerasa gak? Hilang gak? Tapi hilang gak sakitnya? Karena apa? Senang melihat bayi. Makanya dokter pintar, dokter ini pintar. Begitu ibu lahir, bayinya langsung ditaruh di dadanya. Biar apa? Hilang rasa sakitnya. Karena senang. Betul. Karena senang. Ya. Dia ngomong pada saat lahir tuh ngomong kagak lagi kapok. Tapi karena senang sama bayinya, bikin lagi. Akhirnya timbulnya kedua. Betul gak? Nah katanya sakit, tapi karena senang hatinya hilang rasa sakit. Sakit tidak akan terasa apabila kita sedang bahagia. Tapi mohon maaf, orang kalau lagi susah, mohon maaf, gigi cenut-cenut aja kerasa. Digigit nyamuk aja pusing, kepala miring sedikit aja pusing. Tapi kalau hati lagi bahagia, walaupun digigit, benar-benar tuh gigi sakitnya bolongnya kayak gimana, itu gak bakal terasa. Kenapa? Lagi senang. Ternyata sakit atau tidaknya itu bagaimana hati kita ridho dalam menghadapi hidup. Ketika kita ridho menghadapi kehidupan apapun yang Allah kehendaki di dunia ini, kita ridho saja. Insya Allah tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Kenapa? Ridho. Karena Allah sudah berjanji kepada kita, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini janji Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang mengenai dirimu dari Tuhanmu kudu ridho. Ketika kita ridho, apa kata Allah? Alam yajidka yatima fa'awa. Ketika aku melihatmu dalam keadaan yatim, aku yang ngurus. Maksudnya yatim itu apa sih? Yatim itu dilema, nggak ada tempat untuk ngadu. Anak yatim kan kalau lagi susah biasanya ngadu sama mamanya, sama bapaknya nggak bisa ngadu. Dia nggak punya tempat untuk ngadu. Allah yang ngurusin. Di sini nggak ada. Allah yang ngomong. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada. Ketika Allah menemuimu dalam keadaan nyasar,
bingung jalan, saya harus gimana? Orang kalau lagi banyak masalah bingung nggak? Ruwet. Saya harus ngapain ini? Ruwet banget bingung saya. Ada Allah yang nunjukin. Kalau Allah yang nunjukin udah gak mungkin salah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ilang. Ketika aku menemui kamu dalam keadaan susah, masalah perekonomian, minyak mahal, cabai mahal, listrik mahal, aku yang ngurusin. Allah, maaf. Ini kita simpel aja ya, prakteknya. Ketika kita lagi susah, kehabisan ongkos di jalan, tahu-tahu ada orang datang, tiba-tiba datang, udah, ayo naik, nanti saya yang ongkosin. Kira-kira senang nggak? Bahagia kan? Inilah segala macam bentuk kebahagiaan adalah anugerah dari Allah ketika kita kembali kepada Allah. Tidak ada yang bisa merubah takdir melainkan doa. Berdoalah dan berdoa. Maka saya menganjurkan doa-doa yang dalam munajat, ambil kutipannya satu, saya ambil kutipan yang buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita semua. Doa inilah yang paling kita pegang dalam setiap sholat waktu kita. Apa? Rabbana am'il alaina sabra. Karena hanya orang-orang yang sabar yang doanya tanpa ditolak oleh Allah. Pengen doanya dijaga? Sabar dalam hal apapun. Ternyata saya buktikan bagaimana dalam pengetahuannya. Oh ternyata benar. Doa orang yang sedang sakit dijabah nggak? Doa orang yang lagi disakitin dijabah nggak? Doa yang lagi dijolimi dijabah nggak? Berarti ketika kita sabarnya penuh, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ini doa poros langit. Kalau dia benar-benar sabar. Dilanjutkan doanya. Ya Allah, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah pancarkanlah ke dalam qalbu, hati, urusan hati. Iman urusan hati. Susah senang urusannya hati. Betul enggak? Kalau enggak percaya, kalau kita lagi sakit hati ngomongnya di mana? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini. Senangnya di mana? Di sini. Maka di sininya yang kita rapikan. Di sininya yang kita rapikan. Ya, rapikan. Ya. Afrigh alaina sabran, pancarkanlah, anugerahkanlah ke dalam hatiku tentang kesabaran. Ketika kita sudah sabar, ya, minta ditetapin biar nggak mindah-mindah kesabaran. Wasabbit aqdamana, tetapkanlah pendirianku dalam kesabaran. Tetapkanlah pendirianku dalam keimanan. Aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Artinya apa? Tolonglah kami atas kaum yang maha pasti. Jangan sampai ke sana ya kita maknain yang kafirin ya. Wangsurna ala qaumil kafirin. Jangan terlalu sadis. Tapi tolonglah hamba dari kaum-kaum yang kufur. Orang kufur adalah orang yang gak pernah syukur. Orang yang susah gara-gara kagak bersyukur. Betul gak? Betul gak? Kalau gak bersyukur jadi kufur. Kalau kufur itu ada di hati kita, sama juga kita gak bakal bisa bersabar. Kalau kufur ada di hati kita, tidak akan bersabar. Tetangga beli mobil, kita kufur, akan pusing. Betul gak? Karena kufur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, alhamdulillah tetangga beli mobil. Nanti kalau susah bisa bikin mobil tetangga. Banyak syukur. Ya. Jadi kita harus banyak bersyukur dalam hidup. Nih doanya ya. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya kalau semua mau lebih enak lagi ya udah enggak usah dipusing-pusing, baca tiap subuh nih. Doa-doa dalam Al-Quran. Semua doa yang ada di sini adanya dari Al-Quran. Banyak sekali doa-doa para anbiya, para nabi berdoa di sini. Ya, nabi berdoa di sini. Buktikan. Untuk apa? Tidak ada yang bisa merubah takdir melainkan doa.
doa. Hasil nggak perlu, hasil kagak perlu, bukan urusan kita, betul nggak? Mau itu sakti mau apa, bukan urusan kita. Yang penting mah kita doa dan doa. Jalanin aja doa dah. Disuruh munajatan malam minggu, jalanin aja dah. Nggak usah mikirin hasilnya. Mau berbulan-bulan, bertahun-tahun ikut Batawi Sadia munajatan, tetap aja susah. Jangan mikirin hasil. Hasil ketika kita sabar sudah menitik, hasilnya pasti ada ketika Allah sudah berkehendak menyerahkan apa yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya. Insya Allah, mudah-mudahan ya istiqomah, berjalan terus tanpa tanpa terpengaruh dengan hal-hal yang lainnya. Wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. 2152. Saya rasa sudah ada pertanyaannya. Rasa saya sudah cukup. Mari sama-sama kita tutup majlis ini dengan membaca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah wa iyyakum ajma'in wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.